Jangan pergi. Pak, berhenti bentar ya, di situ. Ya. Pak, tunggu sebentar ya, saya mau ke dalam. Iya, Mbak. Mbak, jangan lama-lama ya ke rumah itu. Iya. Permisi. Permisi. Woi. Siapa kamu? Nama aku Melanie. Nama kamu siapa? Nama aku Omel. Kamu mau numpang tinggal di sini? Iya, kalau boleh. Boleh. Di sini itu sudah banyak sekali yang menginap. Ada yang sehari, sebulan, bahkan sampai tahunan. Tanpa dipungut bayaran. Dan kamu di sini disediakan makanan. Tapi, kalau sudah malam di sini tidak boleh keluar dari bangunan ini. Kenapa? Banyak setannya ya? Oh, enggak. Itu memang sudah peraturan di sini. Oh. Ayo ikuti aku. Nah, ini tempat aku. Melanie, kamu harus bertemu Ibu Lim untuk meminta izin. Sekarang istirahatlah dahulu di kamarku. Nih, ada kue buat kamu. Kamu pasti lapar. Makasih ya atas semua kebaikan kamu. Iya, aku mencari Ibu Lim dulu.
Setelah urusanku selesai, aku pasti akan pulang. Tapi kamu benar-benar pulang kan? Aku gak bisa jauh dari kamu. Maaf, Bu. Siapa kamu? Eh, saya Melani, Bu. Apakah Ibu Lim? Mau apa kau ada di sini? Saya mau numpang nginap, Bu. Maksudku, mau apa kau berada di perkebunan ini? Suamiku dulu pernah menjemput daerah ini. Katanya dia pergi cuma 1 minggu. Tapi sekarang udah 2 bulan gak kembali. Karena aku khawatir, makanya aku susulin dia ke sini. Dan sekarang kandunganku udah masuk bulan yang ke... Cukup! Tidak perlu kau ceritakan tentang dirimu. Kamu aku izinkan tinggal di sini. Tapi, kamu jangan pernah mendekati gedung utama. Iya, Bu. Ikuti aku. Apakah kamu percaya setan? Maksudku, kamu percaya setan ada di mana-mana? Di saat kamu tidur, berjalan, di siang maupun malam hari. Setan ada sekelilingmu. Kalau aku sih nggak percaya. Tapi mungkin ada. Itu adalah kuburan dari suami Nyonya Loan. Kini dia sedang menyendiri di gedung utama. Dia sangat percaya pada cintanya yang sangat dalam. Suaminya akan kembali. Jadi dia menunggu. Datang gimana ya? Tidak perlu kujawab. Mungkin jiwanya Nyonya Loan sedikit terganggu karena perasaan cintanya yang terlalu dalam. So tahu kamu. Pergi kamu dari sini. Tinggalkan tempat ini. Lancang sekali mulutmu. Pergi! Ibu Lim ini bagaimana sih? Hari sudah mau malam. Kamu jangan pergi. Pergi besok pagi saja. Saya akan menghadapi Ibu Lim. Dia itu tidak punya kebaikan. Hatiku tidak terbuat dari besi. Kau, kuizinkan tinggal di gedung sebelah. Tempat ini bukan sarang penjahat. Bukan juga pembuangan tunawisma. Atau petani-petani wanita sembarangan. Jadi, kuingatkan sekali lagi. Jangan pernah mendekati gedung utama. Atau benar-benar kau kuusir. Dia tidak suka siapapun berada di sana. Iya, baik. Aku akan mengawasinya. Beruntung, Nyonya mau menerimamu.
Sudah aku izinkan dia menginap di sini. Apakah dia sedang hamil? Benar. Semoga dia betah tinggal di sini sampai perutnya membesar dan lahiran. Suamiku, kamu di mana? Aku gak mau kehilangan kamu. Aku kangen. Aku juga akan merindukanmu, Mel. Percaya sama aku. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan pulang. Tapi kamu benar-benar pulang kan? Aku gak bisa jauh dari kamu. Tentu, Mel. Aku pasti segera pulang. Sudahlah, jangan menangis. Jaga diri kamu baik-baik ya. Bersedih terus ya. Mereka itu orang-orang dari luar dengan berbagai tujuan. Mereka menginap di sini juga tanpa harus bayar. Jadi mereka itu bebas keluar masuk. Tapi mereka bukan sembarangan. Aku penasaran, pengen ngeliat wajahnya Nyonya Loan. Aku harus ke sana. Jangan, jangan. Nanti Ibu Limpa akan marah besar. Hei, tidak tahu peraturan.
Maaf Bu, tadi aku cuma mau cari udara segar aja kok. Suami yang sangat dia cinta sudah lama meninggal. Dia juga menyendiri buat menunggu suaminya kembali. Dia percaya suaminya akan kembali. Sebelum suaminya meninggal, dia sangat senang mengurus tempat ini. Kok kamu tahu ceritanya? Kan kamu masih belasan tahun. Mendengar cerita-cerita orang tua yang pernah tinggal di sini. Dan ada yang cerita bahwa Nyonya Loan tidak sendiri. Dia suka menyimpan laki-laki di dalam kamarnya itu. Entah itu laki-laki dari mana. Mungkin suara-suara yang kamu dengar itu adalah suara Nyonya Loan dan laki-laki yang ada di dalam kamarnya itu. Nyonya, Masuk, Lim. Kamu itu bandel ya? Nanti kamu diusir. Tidur. Dia itu cuma lagi ngasih makan. Ngasih makan setannya. Bukan, tapi Tuhannya.
Kemana anak itu? Amel, anak itu siapa? Kenapa dia tiba-tiba bisa menghilang? Apa dia setan? Aku malas menjawabnya. Apa jangan-jangan itu yang pernah ditanyakan Nyonya Lim? Memangnya Ibu Lim bertanya apa? Apakah aku percaya setan ada di mana-mana? Kamu pasti tidak percaya. Aku juga dulu tidak percaya. Ini makanan Nyonya Loan, tapi dia tidak mau makan. Makanlah, ini bagus untuk janinmu. Heh, itu bukan untukmu. Kamu tunggu sisanya. Ini, kalau kamu mau lihat lebih jelas lagi rumahnya Nyonya Loan, itu dari sini, dekat pohon ini. Menurutnya Ibu Lim, di sini sudah banyak yang menginap. Dan di pohon ini, banyak juga yang gantung diri. Nah, ini masih ada talinya. Tinggal naik tangga, loncat, mati saat rayun. Emang siapa aja yang pernah bunuh diri di sini? Ya, penghuni yang pernah tinggal di sini. Ya ampun. Ayo. Sudah aku bilang, jangan mendekati gedung utama. Ibu-ibu itu siapa? Itu kakak almarhum dari suami Loan. Dia juga tidak boleh mendekat ke gedung utama. Mungkin Loan takut kalau dia ketahuan punya simpanan pria. Udah lama dia punya laki-laki simpanan. Sudah, dari sebelum aku lahir dia sudah punya simpanan itu. Hei, tunggu!
Tunggu, Dek. Nama kamu siapa? Nama aku Melanie. Dia sudah ada di sini sebelum aku ada. Dia adalah saudara Nyonya Loan. Dia sangat nakal, suka mencelakai siapa saja. Dan dia lebih suka tinggal di gedung ini daripada di rumah utama. Tapi kemana dia? Lim, hukum anak itu. Masukkan dia ke dalam peti. Berapa lama? Selama-lamanya. Siapa ya? Laki-laki yang lagi gali lubang di situ. Kira-kira aku bisa minta tolong nggak? Untuk bantuin aku cari suami aku untuk keliling kampung. Boleh. Tapi nggak sekarang, karena sebentar lagi sudah mau malam. Memang, di sini itu orang-orang suka lupa dengan waktu. Tiba-tiba sudah 2 bulan depan, tiba-tiba sudah mau melahirkan. Maksudnya? Tuh, dia sudah tidak ada. Tidak mungkin. Mas, besok minta tolong antarkan saya untuk keliling kampung. Karena saya sedang hamil, ingin mencari suami saya. Mas. Mas. Kamu gak apa-apa kan? Jangan perkosa aku gak mau disakiti. Tenang, tenang. Aku bukan orang jahat. Tenang. Sudah, jangan bersedih lagi. Malam ini aku akan tidur di sini. Supaya kamu tidak diganggu sama tuh nenek dan si kecil. Diganggu? Iya, misalnya kaki kamu diseret ke halaman, disuapin usus tikus. Atau kalau kamu punya bayi, bayinya bisa-bisa diumpetin ke halaman belakang. Jahat sekali dia. Apa di sini banyak yang kesurupan? Enggak, di sini tuh tidak ada kesurupan-kesurupan. Setan itu takut. Lim, berapa lama lagi dia melahirkan? Tidak lama lagi. Aku tidak bisa hamil. Jangan sampai dia pergi. Aku menginginkan bayinya. Setelah bayinya di tanganku, usir dia. Atau tahan dia di sini selamanya.
Suamiku. Ayo kita ke sana. Suamiku! Kamu di mana? Suamiku! Kamu di mana? Suamiku! Tempat ini sangat menyeramkan. Kenapa kamu bilang begitu? Setiap aku kemana-mana dan di mana saja, aku merasa seperti ada yang mengintip. Entah itu manusia, Atau setan? iya dia setan. Atau jangan-jangan suamiku ada di sini. Dan dia sedang mengawasiku. Dia tidak suka usus tikus. Homel! 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 Kak, tolong! Kamu kenapa, Dek? Mataku perih. Kenapa mata kamu perih? Aku tidak bisa melihat. Mataku gelap. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku harus pergi dari tempat ini. Tempat ini benar-benar menyerikan. Engkau bisa pergi dari tempat ini setelah kau melahirkan. Ini malam terakhirku. Aku penasaran. Aku ingin melihat berapa banyak laki-laki simpanannya. Nyonya! Nyonya, aku harus pergi besok pagi. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan aku untuk tinggal di sini. Nyonya! Nyonya! Mengganggu saja. Nyonya!
Mel? Mel, Suamiku. Suamiku, kau datang. Lim? Iya, Nyonya. Dia harus segera dipaksa melahirkan. Baik untuk bayi itu menjadi anakku. Sebelum cahaya bulan pudar. Segera, Lim. Iya, Nyonya. Kamar ini sudah lama tak digunakan. Dan juga sudah lama terkunci. Tuh, lihat saja debunya. Tadi malam, aku seperti mendengar suara orang sedang diseret. Mel, ini kamar siapa sih? Sungguh aku nggak tahu. Bukannya kamar ini penggali lubang yang kemarin? Bukan. Ini kamarku. Aku mengizinkan menggunakannya. Minumlah. Ini bagus untuk menguatkan janinmu. Terima kasih, Bu. Ayo, turun terus. Ayo, semangat. Sedikit lagi keluar. Ayo, terus. Dikit lagi, dorong terus. Ayo, terus. Terus, terus. Ayo, dorong terus. Ayo, terus. Dikit lagi. Dikit lagi. Ayo, dorong terus. Dorong terus. Ayo, ayo. Dikit lagi. Terus. Itu sudah mau keluar. Sedikit lagi. Ayo, dorong. Dorong terus. Dorong terus. Dorong terus. Dikit lagi. Dikit lagi. Ayo, ayo. Dikit lagi. Ayo, dorong terus. Dorong terus. Dikit lagi. Dikit lagi. Ayo. Dorong terus. Dorong terus. Ayo, dikit lagi.
Aku mau buang ari-ari anakmu ini. Anak kita sudah lahir. Aku yang melihatnya. Anakku? Hah? Anakku? Anakku? Kamu bikin panik aja. Sini. Melanie, Nyonya Loan ingin melihatmu dan bayimu di kamarnya. Sekarang, Ya, sekarang. Ibu Lim jadi... Diam! Aku sedang bicara dengan dia. Lihat, jika kau masih ingin tinggal di sini, ikuti aku dan bawa bayimu. Mereka sudah berada di sini, Nyonya. Masuk, bawakan anak itu kepadaku. Baik, Nyonya. Namamu Melanie. Iya, aku kesini... Sudah, tidak usah kau lanjutkan. Aku sudah tahu. Apa kau tahu? Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan orang yang kau cintai. Aku iri kepadamu, karena kau masih bisa mempunyai bayi. Dia begitu cantik. Aku mau kau membawakan kepadaku setiap hari. Bisa kau lakukan itu? Iya, bisa, Nyonya. Lim, rawat anak ini dan ibunya. Baik, Nyonya. Sekarang kalian boleh pergi. Gadis itu memang kampungan. Tapi dia lebih beruntung dariku. Dia memiliki bayi yang cantik. Sayang sekali, ayahnya telah meninggalkan mereka. Sampai kapan kita menjaga pertemuan rahasia ini? Suatu hari, kamu akan meninggalkan aku. Dan aku akan menghadapi kesepianku sendiri. Seperti yang kau lakukan. Aku hanya ingin mempunyai anak.
Melanie, aku tidur sini ya. Aku takut. Masa gadis liar sepertimu takut hantu? Nyonya, Nyonya, aku ingin mengantarkan anakku. Masuklah, taruh di ranjangku. Kau boleh pergi. Maaf, Nyonya. Anakku masih sangat kecil. Izinkan aku di sini ya. Di lantai pun tidak apa-apa, Nyonya. Kau tidak percaya kepadaku? Mengapa? Kau pikir aku punya penyakit yang menjijikan? Aku nggak berpikir seperti itu, Nyonya. Lalu apa? Katakan. Setelah kau melihatku, apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku cantik? Iya, Nyonya. Cantik siapa? Kau atau aku? Aku tidak sebanding denganmu, Nyonya. Aku selalu ingin mempunyai anak sendiri. Kau dan bayimu mengingatkan pada masa laluku. Tubuhku terlalu lemah untuk memiliki anak. Taruh bayinya di ranjangku, lalu kau boleh pergi. Dan Lim akan mengantar bayimu sore hari. Aku mau buang ari-ari anakmu ini. Melanie? Mel? Melanie? Kamu tuli, seperti putri raja saja kamu. Maaf, aku tidak tahu kapan aku tidur. Ingat, besok pagi antarkan lagi bayimu itu.
Cuen, kamu di mana? Aku merasakan ada sesuatu yang terjadi di luar. Cuen? Cuen, kamu kemana aja? Aku mencari kamu kemana-mana, tapi aku tidak menemukan petunjuk. Aku benar-benar sedih. Kamu tidak akan tinggalkan aku, kan? Kau kesini untuk menemui aku, kan? Mel. Maafkan aku, Mel. Iya, nggak apa-apa, Cuen. Mulai sekarang, kau dan anak kita jangan berpisah lagi ya. Kamu tahu kan, kalau sekarang aku sudah melahirkan. Dengarkan aku baik-baik, Mel. Aku minta maaf. Karena selama ini, aku belum cerita semuanya tentang masa lalu aku. Ini semua kesalahanku. Aku tidak datang kepadamu karena aku datang ke sini untuk wanita lain di sini. Wanita? Wanita lain? Aku tidak mengerti. Maksud kamu Nyonya Loan? Jawab! Jawab, Cuen! Jadi selama ini kamu tahu aku ada di sini. Dan kamu udah bersetubuh sama wanita yang bukan istri kamu. Bagaimana kau bisa melakukan itu kepada aku, Cuen? Kau telah menipuku. Karena aku khawatir kamu tidak bisa menerima kenyataannya, Mel. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan anak kita? Apakah kamu meninggalkan kita demi wanita lain itu? Lebih baik sekarang kamu lupakan aku, Mel. Tidak, itu gak benar. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini, Mel. Enggak. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu harus pergi dari tempat ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Tidak, tidak. Percayalah, Mel. Tinggalkan tempat ini. Dan kamu akan baik-baik saja. Tidak, tidak, Cuen. Ya, itu gak mungkin, Cuen. Itu gak mungkin. Itu gak mungkin, Cuen. Itu gak mungkin. Anakku. 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 Nenek, itu bayi siapa? Ini bayi sudah meninggal. Nenek! 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 Itu mayat bayi siapa?
Orang kampung sepertimu tidak memahami semuanya. Apa yang tidak aku pahami? Aku memang orang kampung, tapi aku punya harga diri. Sedangkan kamu, pelacur berkelas yang tidak punya malu. Pencuri suami orang. Tutup mulutmu. Aku tidak pernah merebut suami orang. Kau berselingkuh kan dengan Cuen? Cuen udah cerita semuanya. Kau mengunci dia, dan kamu memaksa dia untuk menjadi budak seks kamu. Kau lebih hina daripada pengemis yang kumuh. Sekarang kembalikan anak dan suamiku. Sepertinya kau tidak mengerti. Aku tidak pernah merebut suamimu. Kau yang merebut suamiku. Itu bohong. Cuen menikah denganku sebelum mengenal kau. Cuen adalah suamiku. Dia datang mengaku kepadaku. Setelah tidur denganmu, dia kembali kepadaku. Dia tidak akan meninggalkanku demi sampah kotor sepertimu. Enggak. Nyonya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Nyonya. Enggak. Enggak, ini enggak mungkin. Enggak, ini enggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku akan memberitahumu terakhir kali ini. Simpan baik-baik di otak busukmu itu. Cuen adalah suamiku, dan kau adalah selingkuhannya. Ingat itu. Semoga kau bisa menerima kebenaran ini. Wajah bodohmu jangan ada di rumahku lagi. Sebelum kesabaranku habis, kau boleh pergi. Keluar. Heh, wanita tuli. Apa kau tidak mendengarnya? Keluar! Mel, Cuen, ayo kita pergi dari tempat ini. Nyonya Wan tidak akan melihat kita. Ayo. maafkan aku, Mel. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku harus meneruskan pekerjaanku. Cuen, ayo kita pergi dari tempat ini. Mulai sekarang, kita sudah bisa bersama-sama. Ayo Cuen, kita tinggalkan tempat ini. Siapa ya? Laki-laki yang lagi gali lubang di situ. Kira-kira aku bisa minta tolong nggak? Untuk bantuin aku cari suami aku untuk keliling kampung. Tuh, dia sudah tidak ada. Tidak mungkin. Cuen, ayo kita pergi. Kamu kenapa? Tinggalkan pekerjaan itu. Cuen. Nyonya, Tuan sudah kembali. Cuen, ayo. Kau kesini untuk menanyakan tentang perceraian?
Apakah sesederhana itu? Hanya karena aku tidak punya anak denganmu. Karena aku muak sama kamu. Kamu selalu mentinggi dirimu sendiri. Aku berjanji. Aku akan bersikap lebih baik. Aku mencintaimu. Semua tentang kita udah berakhir. Apakah kamu memiliki wanita lain? Iya kan? Iya kan? Iya. Aku punya wanita lain di luar sana. Dan dia sekarang sedang mengadu anak. Berhenti. Pergi! Dia menguburku di sini. Pergilah dari tempat ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Kau tidak bisa meninggalkanku. Tolong. Kenapa aku yang kaget? Harusnya aku yang ngagetin dia. Tolong. Tolong. Melanie, aku sudah mati. Lim, kamu tidak melihat apa-apa kan? Iya, Nyonya, saya tidak melihat apa-apa. Benar, kamu tidak lihat apa-apa? Iya benar, Nyonya, saya tidak melihat apa-apa. Aku sudah mati. Dan mayatku diseret. Nggak mungkin. Melanie, kau juga sudah mati. Nggak mungkin. Jangan pergi. Oh, Mel. Itu kamu. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Badanku dingin. Badanku dingin. Badanku dingin. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin.
mengganggu saja. Sebelum kesabaranku habis, kau boleh pergi. Pak, bentar ya. Di situ. Ya. Pak, tunggu sebentar ya, saya mau ke dalam. Iya, Mbak. Mbak, jangan lama-lama ya ke rumah itu. Iya. Aduh, Mbaknya kemana ini? Udah malam juga. Perjalanan kan masih jauh menuju ke desa. Aduh. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah.